satu dari rukun-rukun iman. Ya, yang 6. Salah satunya beriman kepada para rasul alaihimussalatu wassalam. Ya. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Salam para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Insya Allah kami akan hadirkan di layar kaca Anda program variatif. Insya Allah kita akan Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang dan telah sesaat lagi kami menyimak. hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ba'du. Ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum, para pendengar, pemerhati dan para sahabat Roja semuanya dimanapun antum berada di kesempatan pagi hari ini. Tentunya pagi yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan karunia dan keberkahan yang Allah berikan untuk kita semuanya, dan kita memohon agar Allah selalu memberikan kepada kita hidayah Islam dan sunnah. Allahumma amin. Ikhlas Islam azani Allah wa iyyakum, pada kesempatan pagi hari ini kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan kembali untuk mendengar satu kajian ilmiah yang penuh dengan fawaid, yang penuh dengan faedah-faedah yang akan kita simak bersama dari pembahasan kitab Minnatul Alimi Raqib fi Fawaidil Ahadits Sahih Targhib wa Tarhib, buah karya dari Al-Ustadz Al-Fadil Abu Abdullah Mubarak Ibni Mahfud Mbah Mu'alim LC MAhi Hafrullahu Ta'ala. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di studio Al-Iman TV Center, dan insya Allah kita akan simak bersama kajian ini. Dan sebelum kita simak, kami informasikan terlebih dahulu kepada Anda semuanya untuk kajian, setelah kajian disampaikan kami membuka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa bertanya secara langsung di 0218236543, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda di 0218236543. Dan pada pagi hari ini kembali beliau melanjutkan tema dengan judul Berpegang Teguh di Atas Sunnah. Kita akan simak bersama, dan kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhal maskuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Roja, televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis-hadis pilihan dari kitab Sahih At-Targhib At-Tarhib yang saya namakan dengan Minnatu Al-Alimil Raqib, sebuah anugerah dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha memantau manusia, ya, atas nikmat yang diberikan kepada kita untuk bisa menyampaikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan fawaidnya dari kitab Sahih At-Targhib At-Tarhib. Pembahasan kita masih pada pembahasan tentang kewajiban berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis yang akan kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini
Kalau dari buku asli Sahih Targhib wa Tarhib itu hadis nomor ke-39. Sedangkan nomor urutan yang ada dalam kitab kami ini nomor urutan 25. Kata Imam Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala, waruya an Jubair ibn Mut'im. Hadis yang ke-24. Hadis yang ke-24. An Abi Shuraih Al-Khuza'i. Qal, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقال أبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قالوا بلى قال إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا ba'dahu abadan. Kata Abu Shuraih Al-Khuzai, beliau salah seorang sahabat Nabi SAW. Para ulama mengatakan lahu suhbatun. Beliau pernah bertemu dan bersahabat dengan Nabi SAW. Nazala al-Madinata, beliau tinggal di kota Madinah sampai meninggal pada tahun 68 Hijriyah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau Abu Shuraih, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, yakni dari rumah beliau menemui kami. Faqal, lalu beliau bersabda, abshiru, berita gembira untuk kamu sekalian. Alaysa tashhaduna an la ilaha illallah? Bukankah kalian telah bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, wa anni Rasulullah, dan kalian telah bersaksi bahwasanya aku, yaitu Muhammad, adalah Rasul utusan Allah? Qalu bala. Para sahabat menjawab, iya, jadi kami bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Qal, kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal Qur'ana sababun. Sesungguhnya Quran ini ibarat penyambung. Ya. Tarfuhu biyadillah. Al-Quran ini adalah penyambung, sebab yang menghubungkan seorang hamba dengan Allah Ta'ala. Tarfuhu biyadillah. Ya, ujungnya atau salah satu ujungnya ya di tangan Allah. Wa tarfuhu biaidikum, dan ujungnya yang lain berada di tangan-tangan kalian. Fatamassaku bihi, maka berpegang teguhlah kalian kepadanya, yakni kepada Al-Quranul Karim. Fa innakum lan tadillu wa lan tahliku ba'dahu abadan. Karena sungguhnya selama kalian berpegang teguh kepada Al-Quran, kalian tidak akan tersesat dan tidak akan binasa selamanya. Kalian tidak akan tersesat dan tidak akan binasa selama kalian berpegang dan tidak akan binasa selamanya selama kalian berpegang teguh kepada kepadanya, kepada Al-Quranul Karim. Hadis riwayat Imam At-Tabrani ya di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dengan sanad yang jayyid, sanad yang baik. Kemudian hadis yang berikutnya, ini ada kaitan dengan hadis sebelumnya. Wa ruwiya an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, qal, beliau berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Juhfati. Pernah suatu ketika kami berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah tempat yang namanya Al-Juhfah. Fa kharaja alaina. Maka kemudian beliau muncul
datang menemui kami. Faqal, lalu beliau bersabda, Alaysa tashhaduna an la ilaha illallah wa anni Rasulullah? Bukankah kalian bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya aku Muhammad adalah Rasul utusan Allah? Wa annal Qur'ana ja'a min indillah, dan bukankah kalian telah bersaksi bahwasanya Al-Quran itu benar-benar datangnya dari Allah? Qulna na'am. Kata para sahabat, iya, kami bersaksi. Nah, qal, maka kata beliau, fa'abshiru, maka berita gembira untuk kamu sekalian. Fa inna hadzal Qur'ana tarfuhu biyadillah. Karena sungguhnya Al-Quran ini ujungnya berada di tangan Allah. Wa tarfuhu biaidikum, dan ujungnya satu berada di tangan-tangan kalian. Fatamassaku bihi, maka berpegang teguhlah kalian kepadanya. Wala tuhlaku, dan kalian tidak akan dibinasakan. Walan tadillu ba'dahu abadan, dan kalian tidak akan tersesat selamanya setelah kalian berpegang teguh kepada Al-Quran dan kepada Al-Quran ini. Ya, jadi ini adalah peringatan atau perintah dari Nabi SAW untuk berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Dan dua hadis ini, ya, hadis Abu Shuraih dan hadis Jubair bin Mut'im, menjelaskan kepada kita tentang berita gembira. Al-bisharatu liman syahida wa amana. Berita gembira bagi orang-orang yang bersaksi dan orang-orang yang beriman bi annahu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bagi orang-orang yang bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Ini persaksian pertama dan dia adalah merupakan rukun Islam yang pertama. Yang seorang bersaksi, beriman bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Maka berita gembira bagi mereka. Berita gembira bagi mereka. Kemudian pelajaran yang kedua, al-bisyaratu liman tamassaka bil Quran. Berita gembira bagi orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Quranul Karim. Tilawatan wa tadabburan wa amalan. Yaitu mereka yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Yang senantiasa bertadabbur. Membaca sambil memahami kandungan Al-Quranul Karim. Wa amalan, dan mereka mengerjakan, ya, aturan-aturan Al-Quranul Karim. Bisyarah, berita gembira bagi mereka. Jadi tidak sekadar membaca, tapi bertadabbur, merenungkan ayat-ayatnya, kandungannya, ya, kemudian juga mengamalkan apa yang dikandung oleh Al-Quranul Karim. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, al-Imam Ibnu Qayyim berkata, Al-Quranul Karim huwal fariqu bainal huda wad dhalal. Bahwa Al-Quranul Karim dialah pembeda. Dia pembeda antara petunjuk dan kesesatan. Wal ghayyi war rasyad, dan dia pembeda antara, ya, penyimpangan dan petunjuk. Ya. Wasyakki wal yaqin, dan Al-Quranul Karim ada pembeda antara yang meragukan dan yang meyakinkan. Ya. Anzalahu linaqra'ahu tadabburan. Allah menurunkan Al-Quran ini untuk kita membacanya sambil bertadabbur, memahami kandungannya, merenungkan maknanya, mengamalkan kandungannya. Wa najtahidu ala iqamati awamirihi wa nawahihi. Dan kita anzalahu linaqra'ahu tadabburan.
Allah menurunkan Al-Quran ini untuk kita membaca dengan bertadabbur. Wa nata'ammaluhu tabassuran. Dan agar kita berta'ammul, mencermati betul makna dari atau kandungan Al-Quran ini. Tabassuran, ta'ammulan, ya, tadabburan, dengan bertadabbur. Wa nas'adu bihi tadhakkuran. Ya, dan kita bahagia dengan Al-Quran ini tatkala kita bertadakkur, membaca, menghafal, mengingatkan kandungannya. Ya, ini akan bahagia, akan tenang jiwa ini. Wa nahmiluhu ala ahsani wujuhihi wa ma'anihi. Dan kita membawa Al-Quran ini kepada makna yang terbaik. Ya, kepada kandungan dan makna-makna yang terbaik. Wa nusaddiqu bihi, dan kita membenarkannya. Wa najtahidu ala iqamati awamirihi wa nawahihi. Dan kita berupaya maksimal untuk bisa melaksanakan, menegakkan perintah-perintahnya. Dan meninggalkan larangan-larangan Al-Quranul Karim. Hikmah dari diturunkannya Al-Quranul Karim. Dia ada kitab Al-Huda. Kitab petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita annal Qur'ana kalamullah ghairu makhluq, bahwa Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah. Allah berbicara. Ya. Allah yang berbicara akan Al-Qur'an ini, dan dia bukan makhluk Allah sebagaimana dikatakan oleh sebagian ahlul kalam yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah. Mereka mengatakan bahwa Al-Qur'anul Karim itu adalah makhluk. Allah ciptakan di satu tempat. Kemudian diwahyukan, diberikan kepada Jibril. Dan Jibril menyampaikannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pendapat yang menyimpang dari yang hak. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran bukan ciptaan Allah. Tapi Al-Quran adalah kalamullah. Allah yang berbicara. Ya. Allah yang berbicara. Allah tidak bisu. Ya. Kalau saja manusia yang bisu itu cacat dan tercela dalam pandangan manusia, falillahil mathalul a'la, maka perumpamaan yang lebih dari itu, ya, apalagi Allah Ta'ala. Ya, Allah berbicara, tapi jangan ditanya bagaimana Allah berbicara. Jangan dibayang-bayangkan seperti berbicara manusia, seperti bicaranya kita. Ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah. Ya, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Intinya Al-Qur'anul Karim bukan makhluk ciptaan Allah. Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah. Tidak sebagaimana pendapat mereka firqah-firqah yang menyimpang dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Makhluk ciptaan Allah. Ya. Al-Quran adalah kalamullah. Ya. Dan sifat kalam salah satu dari sifat-sifat Allah. Ya. Salah satu sifat Allah adalah berbicara. Dan sudah saya sampaikan tadi bagaimana bicaranya Allah, jangan ditanya. Ya. Kita berkewajiban untuk beriman bahwa Allah itu bicara. Ya. Kita tidak memiliki kewajiban untuk mengetahui bagaimana Allah bicara. Ya. Kita beriman bahwasanya Allah turun pada 2/3 malam terakhir. Atau 1/3 malam terakhir. Kita beriman pada hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Wajib beriman. Tetapi kita tidak diwajibkan mengetahui bagaimana Allah turun. Ya. Ke langit yang terdekat. Pada 1/3 malam terakhir. Maka semua hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah, kita menetapkannya. Dengan tidak mentakwilkannya. Dengan tidak menyerupakan dengan makhluknya. Dengan tidak menggambarkan bagaimananya. Bagaimana sifat itu, tidak. Karena akal kita tidak mungkin sampai ke situ. Jangankan tentang sifat Allah. Ya. Sesuatu benda yang ada dalam diri kita, yang ada dalam tubuh kita. Dia bersama kita setiap saat. Ya.
Kita tidur, dia tidur. Kita berjalan, dia berjalan. Ya. Kita diam, dia diam. Benda berada dalam diri kita. Itu kita tidak tahu bagaimana dia. Yaitu ruh kita. Siapa yang bisa menjelaskan tentang ruh yang ada dalam jasadnya? Tidak ada seorang. Padahal benda itu ada dalam diri kita. Ruh dan nyawa itu ada dalam diri kita. Kita tidak tahu seperti apa ruh itu. Seperti apa benda yang namanya nyawa dan ruh itu. Ya. Maka bagaimana mungkin kita mengetahui tentang Allah Ta'ala? Yang sifat-sifatnya. Bagaimananya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mustahil. Ya. Kalau saja sesuatu yang ada dalam diri kita, kita tidak tahu. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada Muhammad SAW. Ya. Tentang ruh. Gimana sih ruh itu? Allah memerintahkan Nabi SAW untuk menjawab. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah wahai Muhammad pada mereka yang bertanya. Bahwa urusan ruh adalah urusan Tuhanku. Urusan Rabbku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Ya, maka kewajiban kita sebagai orang muslim mukmin, muslimah mukminah dalam hal berkaitan dengan sifat-sifat Allah wajib mengimaninya. Wajib menetapkannya. Tidak usah dibayangkan seperti apa, bagaimana. Ya, itu bukan urusan kita. Tetapi kita berkeyakinan apa yang Allah beritahukan dalam Al-Quranul Karim tentang dirinya, tentang sifatnya. Dan apa yang diberitahukan oleh Nabi SAW tentang Allah. Sifat-sifatnya atau apa saja yang diberitahukan Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih tentang sifat-sifat Allah. Kita wajib beriman kepadanya. Dan jangan kita mengotak-atik sifat-sifat itu dengan otak-otak kita yang sempit. Ya. Dengan otak-otak kita ini yang bisa lupa dan lalai. Ya. Kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sam'an wa ta'atan. Allahumma amanna bika ya Allah. Kami beriman pada engkau ya Allah. Dan beriman pada Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beriman kepada apa yang Allah beritahukan. Jadi Allah Ta'ala berbicara. Bagaimana Allah berbicara? Jangan ditanya. Jangan ditanya. Ini adalah hal yang di luar jangkauan akal kita. Tidak bisa kita bayangkan. Ya. Jadi Al-Quranul Karim adalah kalamullah ghairu makhluk. Dia bukan makhluk Allah. Minhu bada wa ilaihi ya'ud. Dari Allah turun di Al-Quran ini. Dan kepada Allah kembalinya Al-Quran ini. Wa sifatun min sifatihi ta'ala. Dan dia adalah salah satu di antara sifat-sifat Allah. Itu berbicara. Wa sifatuhu ta'ala kama yaliku bikamalihi wa 'azamatihi. Dan sifat-sifat Allah itu ya sesuai dengan kebesaran, kesempurnaan, keagungan Allah Ta'ala. La tushbihu sifatil bashar. Sifat-sifat Allah itu tidak sama atau tidak menyerupai sifat-sifat makhluknya. Pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, dari dua hadis ini, yaitu wujubut tamassuki bil Qur'anil Karim. Kewajiban kita untuk bertamassuk, berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Fa innahu hablullahil matin. Karena Al-Quranul Karim adalah tali agama Allah yang amat kokoh. Kemudian Al-Quranul Karim aslu nizamil alam wa nudmihi. Ya, bahwa Al-Quranul Karim adalah pada hakikatnya merupakan landasan bagi semua aturan-aturan yang ada di alam semesta ini. Ya. Wal Quranul Karim huwal asimu minad dalali wal halak. Dan Al-Quranul Karim apabila dikerjakan, diamalkan oleh manusia, maka dia adalah pelindung manusia dari kesesatan dan dari kebinasaan. Faman tamassaka bi ta'alimil Qur'an falan yahlaka walan yadhilla abadan. Maka barang siapa yang berpegang teguh kepada ajaran-ajaran, aturan-aturan Al-Quranul Karim, maka dia tidak akan binasa dan tidak akan tersesat selamanya.
Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Dominallahu liman qara'al Qur'an. Allah menjamin bagi orang yang membaca Al-Quranul Karim, yakni dia memahaminya, la yadillu fid dunya, dia tidak akan tersesat di dunia ini, wala yashqa fil akhirati, dan dia tidak akan celaka di akhirat kelak. Thumma qara'a, kemudian Abdullah bin Abbas membaca firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Toha ayat 123. Allah berfirman, "Famanittaba'a hudai fala yadillu wala yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, ya, dia tidak akan tersesat di dunia, wala yashqa, dan tidak akan celaka di akhirat. Ini perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan perkataan beliau adalah hak sesuai dengan apa yang beliau nukil dari Al-Quranul Karim. Hadis yang berikutnya, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nasa fi hajjatil wada'. Pernah suatu ketika pada waktu haji wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pidato, nasihat-nasihat ya kepada mereka yang hadir mengikuti haji, mengikuti ibadah haji bersama Rasulullah SAW. Faqal, maka beliau bersabda, ya, dalam khutbatul wada', dalam penyampaian beliau tentang ketika khutbatul wada', ya, kata beliau SAW, faqal, ya'isa syaitanu bi an yu'bada bi ardikum. Sungguh syaitan telah putus asa untuk dia disembah di negeri, di bumi kalian ini, di tanah kalian ini. Jadi syaitan putus asa, tidak bisa lagi merayu manusia setelah diutusnya Nabi SAW. Ya, tidak bisa lagi dia menipu manusia untuk menyembah dia, syaitan. Ya, dia putus asa dengan turunnya Al-Quran, dengan diutusnya Nabi SAW. Qad ya'isa syaitanu bi an yu'bada bi ardikum. Syaitan telah putus asa untuk dia disembah di negeri kalian ini. Walakinnahu radhiya an yuta'a fi ma siwa dzalika. Tapi dia, syaitan itu ridho kalau dia ditaati dalam hal yang lain selain menyembah. Dia ditaati, dia itu ridho. Ya. Walakinnahu radhiya an yuta'a fi ma siwa dzalika mimma tuhaqiruna min a'malikum. Jadi syaitan itu dia ridho kalau dia ditaati, ya, selain menyembah dia karena sudah putus asa dari menyembah dia, tapi hal-hal yang lain, amal-amal yang lain, mimma tuhaqiruna min a'malikum, dari amal-amal yang kalian anggap kecil. Dari dosa-dosa yang kalian anggap kecil, dia pun ridho, syaitan itu kalian lakukan meskipun tidak menyembah dia. Ya. Fahdharu ya ayuhan nas. Kemudian kata Nabi SAW, maka waspadalah wahai manusia, waspadalah dari godaan dan bisikan syaitan. Ya. Inni qad taraktu fikum ma ini tasa'tum bihi falan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnata nabiyhi. Kemudian kata Nabi SAW, sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kamu sekalian, di tengah-tengah kamu sekalian, ma ini tasa'tum bihi, sesuatu. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya, falan tadillu, kalian tidak akan tersesat abadan, selamanya. Kalian tidak akan tersesat selamanya. Kitaballahi wa sunnata nabiyhi, yaitu kitab Allah Al-Quranul Karim dan sunnah nabinya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Al-Hakim, Al-Imam Al-Albani mengatakan hadis ini hadis sahih. Jadi hadis Abdullah bin Abbas ini menjelaskan kepada kita pertama tentang
khutbah yang disampaikan oleh Nabi SAW pada haji wada. Haji wada itu adalah haji yang dilakukan atau ibadah haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW hanya sekali seumur hidup beliau. Pertama dan terakhir, Nabi SAW hanya mengerjakan satu kali ibadah haji. Ya, kemudian beliau menyampaikan khutbah wada. Khutbah seakan-akan beliau akan berpisah dengan para sahabatnya, karena beliau hanya ibadah haji satu kali saja seumur hidup. Dan itu hikmahnya besar. Ya, hikmahnya besar. Seandainya Nabi alaihi salatu wassalam mengerjakan ibadah haji lebih dari satu kali, mungkin akan ada pendapat yang mengatakan bahwa wajib haji itu 2 kali. Ya, itu misalnya demikian. Jadi hikmah dari Allah memutuskan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam beliau melakukan ibadah haji yang 1 kali seumur hidup. Ini satu hal yang hikmah yang besar di balik itu semuanya. Makanya seorang hamba, seorang mukmin, seorang mukminah, muslimah, yaitu haji yang wajib baginya, bagi mereka yang mampu, hanya 1 kali seumur hidup. Adapun selebihnya yang kedua, ketiga, keempat itu adalah hukumnya sunnah, tidak lagi wajib. Nah, di dalam forum manusia yang demikian banyaknya, An-Nabi alaihissalatu wassalam beliau menjadikan kesempatan ibadah haji beliau yang beliau lakukan itu sebagai kesempatan untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyampaikan hal-hal yang beliau diperintahkan Allah untuk menyampaikannya. Itu di waktu haji wada. Nah, di antara yang disampaikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, yaitu informasi tentang syaitan, tentang iblis dan bala tentaranya. Bahwa iblis sudah putus asa. Syaitan putus asa. Untuk dia disembah di Jazirah Arab. Dia putus asa. Tetapi syaitan itu ridho untuk menggoda manusia agar berbuat maksiat pada Allah Ta'ala. Ya. Walakinahu radhiya an yuta'a. Dia ridho kalau dia ditaati dalam bermaksiat. Walaupun tidak sampai kepada menyembah dia, menyembah syaitan. Ya, tapi taat kepadanya. Maka janganlah seorang menggampangkan masalah perbuatan-perbuatan maksiat pada Allah Ta'ala. Ini bagian dari upaya syaitan untuk mencelakakan seorang hamba. Makanya kata Nabi SAW, "Fahdharu ya ayuhan nas." Maka hati-hatilah kalian. Waspadalah kalian. Dari upaya syaitan untuk menjerumuskan kalian ke dalam maksiat pada Allah Ta'ala. Meskipun tidak sampai kepada penyembahan kepada syaitan. Ya, tapi maksiat pada Allah Ta'ala. Itu dia sudah ridho syaitan itu. Kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada kita pesan tentang ada peninggalan yang beliau tinggalkan untuk umatnya. Yaitu 2 peninggalan beliau, Al-Quran dan Sunnah. Para siapa yang berpegang teguh kepadanya Quran dan Sunnah ini, dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Dan tidak akan celaka selama dia berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah tersebut. Makanya hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, di antaranya adalah anna syaitana asabahu al-ya'su ba'da intisyaril Islam. Bahwa syaitan itu sudah tertimpa keputusasaan setelah Islam ini menyebar di mana-mana. Dia sudah putus asa. Kemudian yang kedua, bahwa syaitan ridho kalau dia ditaati dan diikuti oleh manusia,
dalam hal-hal di bawah syirik. Karena perbuatan dosa itu yang paling besar adalah syirik pada Allah Ta'ala. Ya, ini dosa syirik yang paling besar. Nah sekarang kalau misalnya syaitan tidak bisa menjadikan seorang hamba syirik pada Allah Ta'ala, maka dia akan berupaya untuk manusia itu, hamba itu, melakukan dosa-dosa besar lainnya. Ya, selain syirik. Zina, minum khamar, judi, dan yang lainnya. Jadi dari dosa-dosa besar. Dia ridho untuk menjerumuskan manusia ke dalam dosa-dosa besar. Nah. Kemudian yang ketiga, hadis yang kita dengar tadi mengandung perintah al-amru bit-tamassuk wal i'tisam bil kitabi was sunnah. Perintah Nabi SAW agar kita berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim dan kepada sunnah Nabi SAW. Liannahuma hablullahil matin. Karena Al-Quran ya, dan sunnah adalah tali agama Allah. Ya. Dan Al-Quran dan sunnah, Allah menunjuki hamba-hambanya ke jalan yang lurus. Allah Ta'ala berfirman tentang Al-Quranul Karim dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat ke-9. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwamu. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjuki yang paling lurus. Ini kepada jalan yang paling lurus. Menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang terbaik. Itu yang ditunjukkan oleh Al-Quranul Karim. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak, dalam suluk. Pilihan Al-Quran adalah yang terbaik. Ya. Petunjuk Al-Quran adalah yang terbaik dari semua ya, bentuk-bentuk kebaikan. Maka petunjuk Al-Quran itu yang terbaik. Ya. Baik dalam ajaran akidahnya, menyuruh kita untuk bertauhid pada Allah Ta'ala. Agar tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dalam hal ibadah, ya, kita diajarkan oleh Al-Quranul Karim ibadah yang paling baik. Ya. Salat, puasa, zakat, haji. Itu yang terbaik. Ya. Jadi Al-Quran menunjuki manusia kepada yang terbaik. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati aqwam. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Dan Al-Quran memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Itu mereka yang mengamalkan amal-amal soleh. Anna lahum ajran kabira. Bahwa bagi mereka pahala yang besar. Kemudian bahwa sunnah Nabi SAW juga menunjukkan yang terbaik. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-52. Surat Asy-Syura ayat ke-52. Ya. Pada penghujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim." Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar menunjuki yakni manusia kepada jalan yang lurus. Maka Al-Quran dan Sunnah ada pedoman, petunjuk terbaik menuju Allah Subhanahu wa taala. Apabila dipahami secara benar, diamalkan secara benar. Karena ada firqah-firqah, kelompok-kelompok yang memahami Quran dan Sunnah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ungkapan yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad. Perkataan Imam Syafi'i, ya, kita ini yang mengatakan bermadhab Syafi'i, mengikuti Syafi'i rahimahullah Muhammad bin Idris. Camkan dan dengarkan kalimat ini. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, amantu billah
Wa bima jaa'a 'anillah. Aku beriman kepada Allah. Dan aku beriman kepada apa yang datangnya dari Allah. Ala muradillah. Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah. Kemudian kata beliau rahimahullah. Wa amantu bi Rasulillah. Wa ma jaa'a an Rasulillah. Dan aku beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan aku beriman kepada apa yang datangnya dari Rasulullah. Ala muradi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan apa yang dimaksud, apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata-kata beliau ini adalah pedoman dalam kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah tidak bisa dipahami sesuai dengan hawa nafsu kita. Bahkan tidak boleh memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman kita. Dengan hawa nafsu kita. Dengan selera kita. Dengan kemauan kita. Tidak. Ya. Tetapi dengan alama aradallah. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Yang Allah inginkan. Dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Amantu billahi wa bima jaa'a 'anillahi ala muradillah. Wa amantu bi Rasulillah wa ma jaa'a 'an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Yang ungkapan yang luar biasa indahnya. Patut dicatat dengan tinta emas. Perkataan Imam Syafi'i ini. Untuk diamalkan, dicamkan. Ya. Apalagi oleh mereka. Ya. Yang mengatakan kami bermadhab Syafi'i. Ya. Camkan perkataan Imam Syafi'i. Ya. Agar kita betul-betul mengikuti imam kita. Ya. Tidak sekedar pengakuan-pengakuan. Tapi coba wujudkan. Ya. Apa yang dipahami oleh beliau. Apa yang diinginkan oleh Imam Syafi'i terhadap pengikutnya. Atau orang-orang yang mengikuti beliau. Agar mereka mengikuti tuntunan Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, at-tahdzir min ta'ati syaitan. Kita diingatkan agar waspada. Jangan sampai kita menaati syaitan fi saghairid dzunub wal ma'asi, baik dalam hal-hal yang kecil, dosa-dosa yang kecil apalagi yang besar. Ya. Li'annaha la tazalu bil 'abdi. Karena syaitan akan terus menggoda merayu hamba-hamba Allah hatta tuhlikahu, sampai dia itu mencelakakan manusia. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Ya. Kama jaa al-khabar. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laha, bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah ummul mukminin, ya, wanita yang suci di dunia dan suci di akhirat. Beliau dikatakan oleh Nabi SAW, ya Aish, wahai Aisyah, ya, iyaki wa muhaqqiratidz dzunub, waspadalah engkau wahai Aisyah dari dosa-dosa kecil. Ya. Fa inna laha minallahi taliban. Karena sungguhnya dosa kecil itu pun akan ada tuntutan dari Allah Ta'ala. Akan ada tuntutan dari Allah Ta'ala. Nah, ini peringatan dari Nabi SAW kepada Ummul Mukminin. Ya. Yang saya katakan beliau wanita suci di dunia. Karena Allah yang mensucikan beliau dari tuduhan-tuduhan orang-orang munafikin. Ya. Dan yang mengikuti orang-orang munafikin yang hidup sampai saat ini. Yang mengatakan bahwa beliau berzina. Ya, Allah mensucikan beliau di dunia ini. Dan turunnya Al-Quranul Karim surah An-Nur. Ya. Puluhan ayat Allah turunkan untuk membersihkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian suci di akhirat. Mengapa saya katakan suci di akhirat? Ketika Nabi SAW bersabda, menginformasikan kepada kita tentang keadaan manusia di hari kiamat kelak. Ya, innakum tub'atsuna
uratan, ya, hufatan uratan hurla. Sesungguhnya kalian nanti di hari kiamat kelak akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak berkhitan. Mendengar hadis ini, spontan wanita suci ini, Aisyah Ummul Mukminin mengatakan, "Ya sawata, bagaimana dengan auratku ya Rasulullah?" Bayangkan wanita suci ini mengatakan demikian. Beliau tidak ribut dengan bagaimana hisabnya di hari kiamat kelak. Bagaimana keadaan beliau di hari kiamat kelak. Yang pertama beliau ingat ketika Nabi SAW mengatakan manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan dalam keadaan tidak khitan. Beliau mengatakan, auratku ya Rasulullah. Betapa sucinya manusia ini. Maka sungguh laknatullah kepada orang-orang yang menuduh Aisyah Ummul Mukminin sebagai wanita yang telah berbuat zina. Laknatullah alaihim. Semoga Allah melaknat mereka. Tidak boleh ragu tentang masalah ini. Ini akidah kita tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Wanita suci. Di dunia disucikan oleh Allah Ta'ala dengan turunnya ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan di akhirat yang beliau Aisyah radhiyallahu anha bertanya pertama kali, bagaimana auratku ya Rasulullah? Kalau kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Semoga Allah meridhai beliau. Dan masukkan beliau dalam surga Allah. Bersama istri-istri Nabi SAW yang lainnya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, wujubut tamassuki bil Qur'ani was sunnah. Kewajiban berpegang teguh kepada Al-Quran dan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa anna bihi najatan minadh dhalali waz zaig anil haqq. Dan bahwasanya berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW adalah merupakan keselamatan dari kesesatan dan keselamatan dari penyimpangan dari kebenaran. Seorang berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah, dia tidak akan tersesat. Dan dia tidak akan menyimpang dari jalan yang hak. Hadis yang berikutnya. An Abis ibn Rabi'ah qal. Dari Abis bin Rabi'ah, beliau berkata, Ra'aitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yuqabbilul hajar. Beliau mencium Hajar Aswad. Wa yaqul, dan Umar ketika mencium Hajar Aswad mengatakan, Inni la'a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u. Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui bahwasanya kamu batu ini adalah batu. Jadi beliau mengatakan pada Hajar Aswad, bahwa kamu ini adalah batu. La tadurru wa la tanfa'. Kamu tidak bisa memberikan madarat dan kamu tidak bisa memberikan manfaat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka. Kalau saja bukan karena aku melihat Rasulullah SAW menciummu, maqabbaltuka. Aku tidak akan menciummu. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Nah, Aish bin Rabi'ah yang meriwayatkan hadis ini, ya. Beliau ini seorang yang tinggal di Kufah, hidup di zaman Rasulullah SAW, tetapi tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah wafat, baru beliau kemudian mendengarkan Islam dan masuk Islam. Makanya disebut dengan mukhadram. Itu orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW, tapi tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi mereka kemudian memeluk Islam. Ini Abis bin Rabi'ah An-Nakhai. Ya, Nakhai An-Nakha itu satu desa yang ada di negeri Yaman.
In Abis bin Rabi'ah an-Nakhai. Beliau banyak meriwayatkan juga beberapa hadis dari Nabi, dari Aisyah Ummul Mukminin, ya, dari Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, ya, dan yang lainnya. Nah, beliau mengatakan, ya, ketika entah ini umroh atau haji, beliau melihat, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mencium Hajar Aswad. Karena memang kita disunnahkan. Kalau umroh ketika tawaf, atau haji juga ketika tawaf, kita dianjurkan mencium Hajar Aswad. Kalau bisa. Ya, kalau tidak bisa, ya jangan memaksakan diri kita untuk berdesak-desaan dengan manusia yang banyak di sekeliling Ka'bah itu. Karena hukum mencium Hajar Aswad adalah sunnah. Ya, itu hanya hukumnya sunnah, bukan wajib. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mencium Hajar Aswad, beliau mengucapkan satu kalimat, ya, yang menunjukkan iman beliau, ya, yang menunjukkan kecerdasan beliau radhiyallahu anhu. Kata Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad, "Inni la a'lamu annaka hajar." Sesungguhnya aku ini tahu betul bahwa kamu ini batu. Ya. Kamu ini batu. La tadurru wa la tanfa. Kamu tidak bisa memberikan bahaya kepada aku, madharat kepada aku, dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Ya. Loh, apa penyebab aku menciummu? Nah, beliau menyebutkan, kenapa beliau mencium Hajar Aswad? Walaula anni ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbiluka, ma qabbaltuka. Kalau saja bukan karena aku melihat Rasulullah SAW menciummu, aku tidak akan menciummu. Jadi agama ini adalah mengikuti. Ya. Agama ini mengikuti. Bukan mengada-ngada. Ya. Umar bin Khattab mengapa cium Hajar Aswad? Padahal beliau tahu bahwa Hajar Aswad ini tidak akan mencelakakan, tidak akan memberi manfaat. Ya, tidak akan mencelakakan dan tidak akan memberi manfaat. Tetapi karena beliau melihat Rasulullah SAW itu mencium Hajar Aswad, maka beliau ikut. Ya. Maka agama ini adalah mengikuti. Ya, oleh karena itu agama yang terbaik adalah mengikuti. Dan tidak mengada-ngada. Ya, tidak mengada-ngada. Karena apa? Agama ini sudah sempurna. Ya, agama ini sudah sempurna, sudah cukup. Ya, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Itu Islam. Kalau dunia belum cukup, dunia masih terus berkembang. Ya, maka ada penemuan-penemuan yang baru dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang selama tidak bertentangan dengan agama, dibolehkan kita menggunakannya. Itu manfaat. Ya, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi substansi agama sudah sempurna. Tidak perlu ditambahi, tidak perlu dikurangi. Ya. Jadi agama ini mengikuti. Ada hal-hal juga yang perlu kami ingatkan dalam masalah ini. Ada sebagian jamaah umroh, ya, atau haji, itu ketika melewati rukun Yamani, mereka cium. Padahal tidak cium. Rukun Yamani itu hanya diusap. Ya. Rukun Yamani itu hanya diusap dan tidak dicium. Tangan yang mengusap rukun Yamani pun tidak dicium, tidak. Jadi cukup mengusap. Ya. Itu kalau rukun Yamani. Ya, maka orang-orang yang mencium rukun Yamani itu tidak sesuai sebetulnya. Ya, ya mungkin karena mereka tidak tahu atau mereka ikut-ikutan dengan melihat orang-orang lain. Ada yang mencium rukun Yamani dicium, padahal tidak ada tuntunannya. Ya, yang ada hanya mengusap rukun Yamani. Kalau Hajar Aswad, iya kita dianjurkan menciumnya di saat ada kesempatan. Dan dimaksud dari mencium itu mengecup. Ya. Dimaksud dari mencium adalah mengecup Hajar Aswad. Ini yang perlu diingat. Apa yang disebutkan tadi, perihal perbuatan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mencium Hajar Aswad, ya, dan beliau mengatakan bahwasanya aku tahu kau ini adalah batu, tidak memberi mudarat dan tidak memberi manfaat. Ya, kalau saja bukan aku melihat Rasulullah SAW menciummu, aku tidak akan menciummu. Ya.
Ini memberikan pelajaran kepada kita. Anna din yakunu bil ittiba' la bil ibtida'. Agama ini ya adalah dengan mengikuti. Bukan dengan membuat bid'ah dalam agama ini. Ya, ini prinsip yang harus kita pegang. Bahwa agama ini adalah mengikuti. Ada contohnya dari Rasulullah SAW, kita ikuti. Tidak ada, ya jangan kita membuat-buat. Ya, jadi yakunuddin, agama terjadi dengan ittiba, la al-ibtida'. Bukan dengan membuat bid'ah. Allah Ta'ala berfirman tentang mengikuti Rasulullah SAW dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta pada Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian banyak perkataan-perkataan sahabat memerintahkan kita untuk mengikuti. Ya, dan tidak membuat bid'ah dalam agama Allah ini. Abdullah bin Mas'ud di antaranya beliau mengatakan radhiyallahu taala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikutilah dan jangan kamu buat bid'ah dalam agama ini. Faqad kufitum, sesungguhnya dengan mengikuti itu sudah cukup. Ya, dengan mengikuti itu sudah cukup. Tidak usah nambah-nambah lagi. Ya, dalam agama Allah ini. Ya, makanya ada seorang ya yang mengatakan wa kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fibtida'i man khalaf. Ya. Semua kebaikan itu adalah dengan mengikuti para salafus saleh. Rasulullah dan para sahabatnya. Wa kullu syarrin, dan semua hal yang buruk ketika mengada-ngada dalam agama ini. Ya. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang datang kemudian. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari asar perkataan Umar bin Khattab ini, bahwa la yuqabbalul hajarul aswadu illa tiba'an li Rasulillah SAW. Hajar aswad itu tidak dicium, ya, kecuali dalam rangka mengikuti Rasulullah SAW. Itu hikmah dari kita mencium hajar aswad untuk mengikuti Rasulullah SAW. Karena beliau mencium, kita pun mencium. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, innahu la yajuz taqbil ayyi hajarin siwal hajar aswad. Tidak boleh mencium selain hajar aswad. Ya. Karena ada sebagian orang yang percaya ya tentang karomah, tentang benda-benda yang dianggap keramat itu dicium ta'abbudan. Ya. Dicium dalam rangka ibaratnya ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, ini tidak dibenarkan. Jadi kita di bumi ini ya hanya satu benda yang kita dibolehkan menciumnya. Atau dicontohkan oleh Nabi SAW untuk menciumnya. Yaitu hajar aswad. Ka'bah pun, dinding Ka'bah pun tidak. Dan itu masih banyak sebagian orang kaum muslimin. Ya, datang Ka'bah peluk kemudian dicium. Ya, tembok Ka'bah dicium. Kiswahnya dicium. Ya. Nah, ini tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya. Bahkan ada pula sebagian orang yang datang ke kuburan, cium nisannya kuburan. Ngapain diciumi? Orang mati itu didoakan. Dia tidak perlu Anda mencium nisannya. Dia tidak butuh itu. Yang dia butuh orang yang mati itu adalah dia didoakan. Itu yang dibutuhkan oleh orang yang telah mati, itu doa kita. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya. Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Kita doakan mereka. Ya. Wala tuzigh qulubana wala taj'al ghillan
Ya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu doa. Ya. Orang tua kita, keluarga kita, orang yang kita cintai, guru kita, ya, yang telah meninggal, mereka tidak butuh dicium nisannya. Yang mereka butuh doa. Ya. Yang diperlukan oleh mereka, yang diharapkan oleh mereka doa kita. Doa orang hidup untuk yang telah meninggal. Ya. Itu yang dibutuhkan. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa kewajiban para orang-orang berilmu ya untuk menjelaskan ya kepada manusia. Ketika ada hal-hal yang mungkin mereka lakukan bisa menimbulkan pertanyaan, itu supaya dijelaskan. Buktinya Umar bin Khattab di sini, beliau itu mencium Hajar Aswad. Ya. Beliau khawatir kalau ada orang-orang yang beranggapan lain dari perbuatan beliau. Makanya beliau jelaskan. Beliau mengatakan kepada Hajar Aswad, ya, aku tahu betul kamu di batu. Kamu tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Kalau saja bukan karena aku melihat Rasulullah SAW menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Jadi ini menghilangkan pertanyaan-pertanyaan. Karena mungkin ada orang tidak tahu. Dia bertanya ketika melihat Umar bin Khattab cium Hajar Aswad. Karena tidak ada berita kepadanya. Bahwa Nabi SAW mencium Hajar Aswad. Akhirnya bisa jadi timbul hal-hal yang ya, syubhat istilahnya. Makanya kalau ada hal-hal yang dilakukan oleh seorang alim, hal-hal ini bisa menimbulkan pertanyaan bagi orang awam, ya, mereka bisa menyimpang, maka kewajiban orang alim itu untuk menjelaskannya. Mengapa dia lakukan hal itu? Mengapa dia lakukan hal tersebut? Agar tidak sampai orang awam jadi atau menyimpang atau tersesat karena perbuatannya. Kemudian bahwa ittiba adalah itu yang menyelamatkan manusia dari perbuatan-perbuatan kejahiliaan, perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi alaihissalam. Ini kita dengan mengikuti Nabi alaihissalam. Baik kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Dan insyaallah pada pertemuan akan datang kita memasuki bab yang berikutnya, yaitu at-tarhib min tarki sunnati wartikabil bid'ah wal ahwa. Ya, ini peringatan. Bab nanti akan datang insyaallah peringatan dari meninggalkan sunnah Nabi SAW. Ya. Dan peringatan akan bahaya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, itu perbuatan bid'ah, ya, dan perbuatan-perbuatan yang mengikuti hawa nafsu. Ini insyaallah kita kaji pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit ya untuk kita masuk sesi berikutnya. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas materi yang telah sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Lanjutan dari pembahasan kita berpegang teguh di atas sunnah. Kata Islam azani Allah wa iyyakum, untuk berikutnya kami ajak Anda untuk bersoal jawab dalam sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda di 0218236543 melalui chat WA. Kita akan angkat yang pertama, mau telepon terlebih dahulu. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Ibu Aryani di Majalengka. Ya, silakan Ibu Aryani. Izin bertanya Ustadz, sewaktu saya usia 13 tahun, paman saya pernah menampar wajah saya Ustadz. Dan jika saya mengingat, saya sangat sedih sekali Ustadz. Pertanyaan saya Ustadz, saya bingung Ustadz antara memaafkannya dan tidak Ustadz. Mohon nasihat dan jawabannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Tolong diulangi
yang kalimat-kalimat pertama saya kurang dengar, kurang jelas. Tolong diulangi. Nah Ustaz, beliau menyampaikan waktu usia 18 tahun beliau pernah ditampar oleh pamannya Ustaz, dan setiap beliau mengingat kejadian tersebut beliau merasakan sedih dan marah Ustaz. Dan beliau bingung antara apakah memaafkannya atau tidak Ustaz. Saya berikan nasihat untuk beliau Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, tentang masalah ini ya bagaimanapun ya, namanya paman ya, keluarga, artinya termasuk orang yang tetap harus kita hormati ya. Walaupun mungkin kita tidak bisa membenarkan ya tamparan dari seorang paman kepada ponakannya, ini satu sikap yang juga tentu tidak terpuji ya. Namun itu semua sudah berlalu ya. Yang saya nasihati Anda untuk memaafkan lebih baik daripada mendendam ya. Jadi maafkan, semoga Allah Ta'ala mengangkat derajat Anda, dan semoga pamannya juga diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas perbuatannya terhadap ponakannya itu. Jadi jalan terbaik adalah dimaafkan, itu lebih baik ya. Dan itu juga sambil artinya untuk menjaga silaturahim ya dengan paman itu. Ya, selebihnya yakin pada Allah Azza wa Jalla bahwa akan mendapatkan ganjaran besar di sisi Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala berfirman tentang masalah ini, yaitu tentang sifat orang-orang yang bertakwa dalam surat Ali Imran. Ya, ayat 134 atau 135. Wal kadhimin al-ghaidh. Di antara sifat orang-orang bertakwa itu adalah wal kadhimin al-ghaidh, dan orang-orang yang mereka menahan amarah mereka. Apa cukup hanya menahan amarah? Tidak. Wal afina 'anil nas. Yang selanjutnya, dan mereka maafkan manusia. Mereka maafkan hamba-hamba Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya. Pegang pada ayat ini, ya insya Allah hati ini akan luluh, dan akan kejadian itu insya Allah seakan-akan sudah lupakan dan tidak terjadi. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Demikian jawaban untuk Ibu Aryani atas pertanyaannya, dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami silakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Saya dengan hamba Allah di Jakarta Ustaz. Ya, silakan. Izin bertanya Ustaz, Afwan, untuk terkait untuk mengenal sunnah, bagaimana cara untuk menguatkan kita, karena di saat kita sudah memegang sunnah dengan kuat, mencoba dengan kuat, lingkungan kita, keluarga kita itu mereka pasti menolak dengan berpikiran aliran seperti ini, seperti itu. Jadi mohon nasihatnya dan mohon kiat-kiatnya agar kita bisa tetap teguh berjalan di atas sunnah untuk meninggalkan bid'ah itu Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Baik, hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah menguji hamba-hambanya dengan macam-macam ujian. Nah, salah satunya adalah ketika seorang berpegang kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu pasti akan ada ujiannya. Namun ujian itu hendaknya dihadapi dengan penuh kesabaran dan tawakal pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selama kita punya prinsip, kita punya dasar dalam melakukan satu amalan, maka tetap berpegang pada prinsip kita itu. Berpegang pada prinsip bukan berarti kemudian kita tidak bertegur sapa dengan teman-teman kita, tetangga kita dari kaum muslimin, tidak. Tetap menjaga muamalah dengan mereka secara baik, ya, tetap ucapkan salam, ya, dan lain sebagainya dari muamalah yang baik, itu tetap kita jalankan. Namun dalam masalah prinsip, ya minta maaf, saya tidak bisa ikut, ya. Ya, ini katakan demikian. Ya. Itu lambat laun nanti akan berlalu. Setelah mereka tahu bahwa kita punya prinsip. Ya, jadi tetap bersabar, berdoa, ya, muamalah dengan cara yang baik,
berakhlak yang mulia pada saudara-saudara kita kaum muslimin, bagaimanapun mereka adalah kaum muslimin, itu saudara kita. Ya, maka kita tetap bermuamalah dengan cara yang baik dan akhlak yang mulia. Namun dalam hal masalah berkaitan dengan prinsip, kita tetap punya prinsip. Insya Allah itu tidak akan tidak akan mengganggu hubungan kita dengan mereka. Ya, jadi insya Allah tetap ada kebaikan ya ketika kita berpegang pada prinsip kita. Ya, dan kita juga mendoakan semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah, taufik pada saudara-saudara kita kaum muslimin untuk benar-benar kembali kepada tuntunan Allah, Quran dan Sunnah Nabi SAW dan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan di pagi hari ini, kita akan angkat pertanyaan dari penelpon kembali di 021 823 6543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Saya mau tanya Ustaz, katanya musik dari hamba Allah di Tangerang. Katanya musik itu nggak boleh, tapi kalau tetangga yang nyetel, keluarganya nyetel, gimana? Kalau itu kan TV yang nggak ada musiknya kan cuma Roja TV doang. Sedangkan program lain banyak pakai musik. Tolong penjelasannya Ustaz. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan simak jawabannya dari Ustadz, dan kepada Ustadz kami persilakan. Baik, ini yang perlu dipahami tentang masalah sama dengan istima. Ya, kalau ya penanya atau yang lainnya ya mengambil headset taruh di telinga, kemudian buka lagu musik sambil nikmati, ya, ini yang tidak dibenarkan. Tetapi ketika kita jalan di satu tempat, jalan di toko yang ada situ ada jual, itu kalau dulu zaman dulu kaset ya, tidak tahu sekarang apa. Ya itu ada lagu, atau kita kadang-kadang datang ke supermarket dan lain sebagainya. Lalu kita datang mau dengar musik atau mau belanja. Itu kan sambil lewat kan. Maksud kita harus tutup telinga kita? Ya juga tidak. Maka harus bedakan mana yang dilarang, dalam arti seorang menikmati, mendengarkan dengan Masya Allah, sampai mungkin dihafal lagunya, ya itu pengantar tidur, ya ini tidak dibenarkan. Tapi ketika kita melewati satu tempat, datang ke supermarket, di mana sih sekarang tempat yang tidak ada musiknya? Ya, jadi harus dibedakan, harus dibedakan. Ya, yang dilarang itu adalah ketika seorang mendengar dan betul-betul dia menikmati, ya dia ya seperti yang saya gambarkan tadi itu. Tapi kalau sekedar kita melewati satu tempat, di situ ada musik, kita membuka televisi, di situ juga tentu ada musik, dan kita tidak niat untuk mendengarkan itu. Kita ingin cari tahu berita, ya misalnya berita apa yang sedang ini viral, ya, kita sekedar untuk cari informasi, bukan untuk mendengarkan musik itu. Jadi harus bedakan antara dua hal ini. Ya. Tapi tetap kita juga banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Banyak hal-hal yang kita terkadang tidak tahu, kita berbuat dosa, maksiat. Selalu banyak istighfar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan pertanyaan dari Ibu adalah tadi ada pertanyaan terakhir di perjumpaan kita saat di pagi hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah dengan kita terus belajar, menuntut ilmu, membaca, mendengar. Ya, semoga itu semua mengisi kehidupan kita, umur kita dengan hal-hal yang positif, hal yang baik. Apalagi ilmu yang bermanfaat. Ya, kemudian kita berupaya menerapkannya. Ini satu hal yang luar biasa, satu hal yang banyak memberikan manfaat kepada kita. Maka kami ingatkan kepada semuanya agar terus kita ya menuntut ilmu, terus kita belajar ilmu, ya
Dengan demikian insya Allah ilmu kita bertambah dan kita berupaya untuk mengamalkannya. Bagi yang bisa mengajarkan pada orang lain, silakan diajarkan pada orang lain. Karena itu juga akan bermanfaat. An-Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin." Apabila anak Adam meninggal, maka terputus amalnya kecuali 3 hal. Shadaqah jariyah, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan pada manusia, aw waladin sholihin yad'u lahu, atau anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Maka mari kita manfaatkan waktu dan usia kita dan sebaik-baiknya, ya, sehingga kita benar-benar bisa maksimal dalam hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wa jazakumullah khairan atas keikutsertaan antum semua dengan kajian ini. Ya, semoga ini menjadi amal kebaikan kita yang dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Abi Abdullah Mubarak bin Mahfud Bamu Alim LCM Ahiyafullahu Ta'ala yang telah memberikan materi kesempatan pagi hari dan juga telah memberikan jawaban untuk kita semuanya. Kita ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Dan kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menjaga beliau, meluaskan kemampuan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dan setiap berjumpa bersama beliau insyaallah, Allahumma amin. Untuk rekan kami kru Roja Celengsi dan rekan-rekan kami kru Al-Iman TV Center atas kerjasamanya, dan Allah mudahkan bagi kita bisa menghadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Anda semuanya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum untuk rekan kami semuanya, dan untuk Anda semuanya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum yang telah bersama kami hingga dari awal hingga akhir acara ini. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Selasa yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan pembahasan kitab Minnatul Alimi Raqib insyaallah. Dan akhir kalam kami sampaikan pada Anda semuanya tetap menjaga kesehatan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu